Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1033 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1033 dengan sebuah judul Shimotsuki Kouzaburo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Tashigi dan Smoker sedang bermain dengan beberapa pinguin di Pulau Beku. Tashigi adalah penjahat yang menyerah dengan bendera putih. Dia memakai topi hiu. Pinguin adalah pahlawan yang mengalahkan Tashigi. Salah satunya ada di atas Tashigi dengan pedang kardus. Smoker duduk di belakang tanpa melakukan apa-apa, sementara seekor pinguin menatapnya ketakutan. Masuk ke cerita, dimulai di luar kastil Onigashima, tempat di mana Roronoa Zoro dan King Dwellfire terus bertarung. Zoro mengeluh karena Enma begitu agresif dan kemudian dia berhasil menarik kembali hakinya yang sebelumnya Enma serap. King Dwellfire mengambil kesempatan tersebut untuk melompat ke arah Roronoa Zoro, namun tiba-tiba dia berhenti di depan Zoro tanpa melakukan apa-apa. Zoro terkejut, namun dia menikam menggunakan sandai Kitetsu miliknya di perut King Dwellfire. Namun serangan itu tidak berpengaruh apa-apa pada King. King kemudian lantas berkata, "Kau menyerang di titik yang tepat." Dan tiba-tiba terjadi ledakan besar di tempat di mana mereka berada. Kemudian cerita berpindah ke Aula Pleasure, di mana bagian kepala kiri kubah tengkorak Queen Sang Wabah yang dipukul begitu keras oleh Sanji di chapter sebelumnya yang mengakibatkan dia terlempar jauh, sekarang kembali bangkit dan berjalan kembali ke arah Sanji. Queen lalu mulai berbicara, "Muahaha, tadi kau berbicara di Denden Mushi dengan pemburu bajak laut. Orang itu tidak bisa menang melawan King Dwellfire." Sanji hanya diam tak berkata apa-apa. Queen kembali berkata, "King adalah seseorang yang berasal dari ras Lunaria yang selamat dari kepunahan. Mereka adalah ras mengerikan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun di alam. Orang-orang di zaman kuno menyebut mereka sebagai dewa." Mendengar itu, Sanji lantas bertanya, bagaimana ras seperti itu bisa punah? Dan Queen balas menjawab, "Pergi dan tanyakan sendiri," ujarnya. Saat Queen mengatakan ini, kita melihat bahwa dia membuka mulutnya untuk menembakkan sinar laser. Kembali keluar kastil Onigashima, Roronoa Zoro melapisi dirinya dengan buso Sokuhaki tepat waktu. Jika tidak, pasti dia sudah mati. King Dwellfire berada di depannya dan dia tidak terluka meski baru saja meledakkan dirinya sendiri. Anjir, ternyata monster juga nih King Dwellfire. Pantas saja dikatakan dalam SBS jika hanya dia dan Kaido yang pergi menyerang ke Marineford. Selain karena buah iblis keduanya sangat memudahkan keduanya untuk bergerak menuju Marineford, ternyata kekuatan mengerikan yang King dan Kaido milikilah yang juga menjadi alasan mereka santuy berdua bergerak ke perang Marineford. Kebayang gak kalau Roronoa Zoro berhasil mengalahkan ini orang? Ngeri, namanya akan melambung tinggi. Kembali ke cerita, Roronoa Zoro menyerang kembali King dengan menggunakan serangan Itoryu Iai, CCC Sonson. Meskipun Zoro berhasil menyerang King, namun dia kembali tidak terluka. Kemudian King tanpa bergerak dari tempat semula, berubah menjadi bentuk Peternodon dan meraih puncak kepalanya lagi untuk menyerang Zoro dengan tempura udon, atau serangan uniknya yang sangat lucu. Yang aneh sih. Sebelum hal buruk terjadi padanya, Roronoa Zoro menghunus pedangnya untuk menghentikan atau melawan serangan King. Namun Enma kehilangan kendali dan mulai menyerap kembali haki milik Zoro. Dalam kondisi kurang menguntungkan, Zoro berkata, "Tunggu sebentar, Enma, jangan di saat seperti ini," ujarnya. Dan King kemudian melancarkan serangan tempura udon. Zoro tidak bisa mengelak dan dia terkena sebagian dari serangan King. Serangan King tersebut berhasil menghancurkan sebagian pulau Onigashima. Waduh, dahsyat. Dan karena serangan tersebut,
Roronoa-Zoro menjatuhkan 3 pedangnya. Melihat hal tersebut, King lalu berkata, "Oh, seorang pendekar pedang terseret oleh pedangnya sendiri. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti itu," ujarnya. Dan kemudian dengan cepat, Zoro melompat untuk meraih salah satu pedangnya, dan kemudian melancarkan serangan menggunakan Sandai Kitetsu. Saat dia di udara, Roronoa-Zoro mengingat percakapannya dengan Hitetsu tentang pedang itu. Hitetsu berkata, "Kamu sudah menggunakan Sandai Kitetsu. Itu salah satu milikku." Zoro terkejut mendengar informasi tersebut. "Apa? Benarkah?" ujarnya. Zoro juga mengingat bagaimana dia mendapatkan pedang di Lockton. Momen ketika sang penjual pedang, Ippon Matsu, mengatakan jika dia tidak akan menjual Sandai Kitetsu pada Zoro karena merupakan sebuah pedang terkutuk. Namun kita semua tahu, setelah itu terjadi momen epik di mana Zoro menguji apakah Sandai Kitetsu bisa dia miliki dengan melemparkannya ke arah atas dan menempatkan lengannya di jalur di mana Sandai Kitetsu akan terjatuh. Momen epik dan badas kala itu. Dan pada akhirnya, Roronoa-Zoro mengambil Sandai Kitetsu karena pertaruhannya berhasil dia menangkan. Kembali ke cerita, King terbang ke arah Zoro dan menendangnya dengan serangan api. Meski menerima serangan dengan dampak yang sangat besar, namun Roronoa-Zoro mampu bangkit kembali untuk mengambil pedangnya yang lain. Zoro kemudian berkata, "Wow," ujarnya sambil terengah-engah. "Kamu tidak jatuh, aku senang kamu baik-baik saja, Wado Ichimonji." Dan kemudian Zoro teringat saat dia mendapatkan pedang milik Kuina atau Wado Ichimonji tadi. Dan terjadilah flashback percakapan Zoro dengan gurunya. "Sensei, bolehkah aku mendapatkan pedangnya?" ujar Zoro. Dan sang guru atau Koushiro mengizinkan permintaan Zoro. Dan Zoro lalu berkata, "Aku harus menepati janji kami. Aku akan menjadi ahli pedang yang hebat, agar namaku dikenal bahkan di surga," ujarnya. Dan setelah itu, Zoro kemudian mengingat kembali bagian lain dari percakapannya dengan Tengu Yamahitetsu. Tengu Yamahitetsu berkata, pedang putih itu, Wado Ichimonji dan juga Enma, keduanya dibuat oleh orang yang sama, oleh si pandai besi, Shimotsuki Kouzaburo. Zoro kemudian menghubungkan informasi tentang asal-usul pedangnya. Zoro kemudian berkata, "Waktu itu aku tidak bisa memikirkannya karena semuanya terlalu terburu-buru. Tapi kenapa pedang dari Wano Kuni berakhir di East Blue?" ujarnya penuh pertanyaan. Dan kemudian King berada di udara dan menyerang Zoro dengan teknik baru, Barizoudon, Imperial Twin Blades, meluncurkan gelombang kejut dengan cara mengepakkan sayapnya. Zoro memblokir serangan, lalu dia memulihkan Enma. Namun Enma mulai menghisap hakinya lagi. King datang ke tempat Zoro berada dan memukulnya dengan salah satu sayapnya. Zoro memblokir serangan, namun tanah hancur dan Zoro terjatuh ke area di dalam kastil. Saat dia jatuh, Zoro mengingat percakapannya dengan Momonosuke. Momonosuke berkata, "Zoro, aku diberitahu untuk tidak mengatakan Sunachi." Zoro kemudian balas berkata, "Itu hanya sesuatu yang dikatakan oleh orang tua di desaku. Aku belum pernah mengatakannya sendiri sebelumnya." "Apa?" ujar Momo usai mendengar apa yang Zoro katakan. Kemudian setelah itu Zoro teringat bahwa dia tidak pernah tahu nama lelaki tua yang selalu berada di pantai itu. Pada hari kematiannya, Zoro mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah kakek Kuina. Kita melihat foto Kuina bersama ayahnya menangisi kakeknya. Zoro mengingat percakapannya dengan Tengu Yamahitetsu lagi. Tengu Yamahitetsu berkata, si pandai besi, Shimotsuki Kouzaburo, dia melanggar hukum dan meninggalkan negeri ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Flashback dimulai, itu terjadi 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki atau East Blue. Setelah kalah dari Kuina,
Zoro pergi ke pantai untuk melanjutkan latihan. Ada orang tua yang diingat Zoro atau Shimotsuki Kauzaburo, dan dia mengajari Zoro kata Sunachi. Zoro bertanya kepada lelaki tua itu, apakah dia pernah menjadi samurai, karena semua orang di dojo mengatakannya. Kauzaburo mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu, atau Marin akan datang. Dia kemudian memberitahu Zoro untuk berbalik dan pergi. Zoro menjulurkan lidahnya pada lelaki tua itu dan pergi untuk melanjutkan pelatihannya. Kauzaburo mengamati Zoro saat dia berlatih. Kauzaburo bertanya pada Zoro, apakah kamu bosan di dojo? Dan Zoro menjawab, aku kalah lagi dari Kuina, jadi aku harus berlatih. Shimotsuki Kauzaburo memberi Zoro 2 pedang latihan. Zoro terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya uang untuk membayarnya. Kauzaburo mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah. Kauzaburo berkata, pedang ini adalah satu-satunya yang bisa aku buat sekarang. Gunakan mereka untuk berlatih. Pedang adalah alat untuk mengambil nyawa, diciptakan untuk membunuh orang. Pandai besi merancang pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin. Zoro hanya terdiam mendengar apa yang Kauzaburo katakan. Kauzaburo melanjutkan ceritanya. Setiap pedang memiliki kepribadiannya sendiri, dan pendekar pedang harus belajar untuk mengendalikannya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk. Pedang terkutuk hanyalah pedang terkenal yang ditakuti oleh yang lemah. Itu sebabnya mereka menyebut mereka terkutuk. Pedang itu menakutkan hanya karena melakukan tugasnya untuk itu. Pedang yang aku buat ketika masih muda adalah karya agung dalam hidupku. Itu adalah pedang yang sangat serius dalam melakukan tugasnya. Aku memberi nama pedang terkenal itu Raja Dunia Bawah. Kembali ke masa sekarang, Zoro terbaring di tanah dengan wajah terkejut. Dia akhirnya mengerti segalanya. Zoro kemudian berkata, Raja Dunia Bawah, Enma. Nama desanya adalah Shimotsuki. Jadi itu bukan sebuah kebetulan, ujarnya. Zoro ingat bagaimana anak-anak desa Shimotsuki mengatakan bahwa desa itu dibuat oleh bajak laut sejak lama. Menurut kakek dan nenek mereka. Kemudian dia mengingat kata-kata Hitetsu lagi. Jadi orang tua itu adalah samurai Wano Kuni. Dia adalah si pandai besi Shimotsuki Kauzaburo. Dan Zoro mengingat kata-kata lain dari Kauzaburo. Kauzaburo berkata, pedang terkenal selalu mengawasi manusia dan akan memilih pendekar pedang yang mereka anggap cocok. Roronoa Zoro juga mengingat kata-kata Ippon Matsu lainnya di Lockdown. Pedang memilih penggunanya. Kemudian Zoro menatap Enma yang terjepit di tanah. Meski tidak berada di tangannya, pedang itu masih aktif mengeluarkan asap dan lengan Zoro masih terpengaruh oleh penyerapan haki dari Enma. Zoro lalu berkata, jadi akhirnya datang pedang yang telah memilihku dan sedang mengujiku, ujarnya. Kemudian Zoro meraih Enma, lengannya kembali ke ukuran normal, dan King the Wildfire ada di depannya. Zoro kemudian berkata, memang benar bahwa pedang pada dasarnya tidak memiliki niat buruk. Itu artinya kekuatanku masih belum cukup. Mungkin Oden bisa bertarung dengannya dengan mudah, bahkan dengan sebanyak apapun haki yang dikuras darinya. Benarkan Enma? Ucap Zoro. Beberapa kroco bawahan bajak laut buas Kaido mendekati area tersebut untuk membantu King. Beberapa dari mereka percaya bahwa jika mereka mengalahkan Roronoa Zoro, mereka akan mendapatkan kenaikan jabatan. Sementara itu, Roronoa Zoro masih terus berpikir. Zoro kembali berkata, apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan hakiku? Jika aku membiarkan haki sebanyak ini dilepaskan, itu bisa berakhir dengan mengambil nyawaku, ujarnya. Tiba-tiba, bawahan bajak laut buas atau para kroco mulai mengeluarkan busa dari mulut mereka dan jatuh. Wow, Hausoku Hakika. Untuk pembahasan tersebut di beberapa videoku sebelumnya pernah kubuat. Kalian bisa melihat kembali jika penasaran. Kembali ke cerita. Usai dia berkata,
apa yang harus dilakukan untuk menstabilkan hakiku. Jika aku membiarkan haki sebanyak ini dilepaskan, itu bisa berakhir dengan mengambil nyawaku. Zoro kemudian kembali berkata, "Tidak, ini malahan bagus." Dan kemudian Zoro berdiri di hadapan King the Wildfire. Sementara itu, 3 pedangnya ditutupi dengan cahaya hitam dan juga asap. King lalu berkata, "Begitu, jadi apakah kau berniat menjadi raja?" ujarnya. Dan Roronoa Zoro kemudian mengingat kata-kata sang kapten kepadanya ketika Zoro setuju untuk bergabung menjadi kru Luffy. Luffy berkata, "Pendekar pedang terhebat di dunia. Itu sangat hebat, dan itu pas karena bos barumu akan menjadi raja bajak laut." Zoro menjawab King dengan senyum di mulutnya dan tatapan menantang. Roronoa Zoro berkata, "Ya, aku punya janji dengan kaptenku dan sahabatku." Janji 2 sahabat, janji sang kapten dan kru pertamanya, seolah mengingatkan kita ketika 2 sahabat, 2 legend bertemu, Goldie Roger dan Silver Riley. Di masa saat ini, 2 sahabat dan 2 calon legenda yang berjanji akan menjadi raja bajak laut dan pendekar pedang terbaik di dunia. Wadidaw, dan selesai. Minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.